Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang telah menganugerahkan seluruh nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Di antara nikmat lahir yaitu nikmat sehat, di antara nikmat batin yaitu adalah nikmat diberinya iman yang kokoh dan kuat di dalam dada kita. Seperti kita hari ini memasuki bulan suci Ramadan, yang panggilan untuk berpuasa hanyalah secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Artinya Allah Maha mengetahui bagi orang yang tidak beriman tidak mungkin mampu melaksanakan puasa. Maka secara khusus Allah memanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Berarti di luar orang beriman tidak terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang amalan bulan Ramadan yang kedua yang termasuk utama dilaksanakan di bulan Ramadan. Kenapa termasuk utama dilaksanakan di bulan Ramadan? Karena ibadah ini tidak disyariatkan di luar bulan Ramadan. Adanya syariat pelaksanaan ibadah ini hanya di bulan Ramadan, yaitu yang disebut Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail, yang biasa disebut tarawih. Keutamaan Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, yang disebut salat tarawih, sangat luar biasa. Sehingga hadis tentang Qiyamul Ramadan itu redaksinya hampir sama dengan hadis yang menjelaskan tentang wajibnya, tentang keutamaan puasa atau wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Itu saking berdekatan dalam keutamaan dan kebaikannya antara qiyam dengan syiyam, antara syiyam dengan qiyam, antara puasa dengan sholat tarawih dengan qiyam Ramadan. Di dalam hadis disebutkan, man qama imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, yang biasa disebut sholat tarawih, maka Allah akan memberikan jaminan ampunan terhadap orang yang melakukannya. Otomatis orang yang melaksanakan tarawih, yang melaksanakan qiyam Ramadan adalah orang yang berpuasa, dan itu dilaksanakan di bulan Ramadan, tidak bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Adapun jumlah rakaat, jumlah atau panjang dan pendeknya bacaan, itu hanya kita yang menentukan. Apakah mau jumlah rakaat yang banyak atau bacaan yang panjang. Namun yang pasti bahwa Qiyam Ramadan atau tarawih adalah sebuah sebutan nama sholat yang sangat-sangat tenang, tidak terburu-buru, tidak ajalah, tidak tergesa-gesa, tetapi sholat yang tenang. Itu disebutkan tarawih. Kenapa disebut sholat tarawih? Karena pada awalnya Rasulullah SAW setiap 4 rakaat, karena saking bacaannya panjang, maka Rasul suka berhenti melaksanakan istirahat dulu.
istirahat dengan merentangkan kakinya, merentangkan kedua kakinya, karena sudah pasti dalam pelaksanaannya di rakaat pertama 15 juz, di rakaat kedua 15 juz. Berarti khatam setiap malam itu 30 juz. Bagaimana kalau kita melaksanakan sholat tarawih bisa khatam dalam semalam 30 juz. Ya, kalau kita melihat sejarah para ulama sahabat, ulama salaf, salafus sholih, mereka ada yang khatam Al-Quran itu ada yang setiap malam, ada yang 3 malam 1 kali, ada yang 1 minggu 1 kali, dan ada yang 10 hari 1 kali, bahkan ada yang 1 bulan 1 kali. Artinya untuk orang yang atau salafus sholih yang bisa khatam Al-Quran dalam 3 malam, berarti 1 malam itu 10 juz. Coba kita bayangkan kalau kita melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat atau yang 8 rakaat yang menjadi 11, yang menjadi 23. Berarti kalau 20 rakaat melaksanakan tarawihnya, berarti pada 1 rakaat harus khatam 1 rubu atau 1/4 juz. 1/4 juz dalam 1 rakaat berarti 2 rakaat setengah juz. Maka dalam 4 rakaat itu bisa menghabiskan 1 juz. Dan bagi yang melaksanakan sholat tarawih dengan khatam 10 hari, setiap 10 hari khatam, berarti 1 malam itu 3 juz. 1 malam 3 juz kan tinggal dibagi 20 rakaat atau dibagi 8 rakaat atau 10 rakaat dibagi, dan itu bacaan-bacaan yang dibaca pada setiap sholat tarawih. Kenapa kita sering terjebak dengan kata tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran yang biasa kita laksanakan adalah membaca dengan membuka Al-Quran. Membaca dengan membaca Al-Quran. Namun kalau kita menggali arti yang sesungguhnya, tadarus itulah darosa, yudarisu, mudarosa. Tadarus itu adalah menggali arti, makna dan isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Meskipun kita mengartikan tadarus itu hanya membaca, membaca dengan tanpa hafal. Tetapi bagaimana para hufaz, para penghafal Al-Quran, para qari, para pembaca di masa sahabat dan ulama-ulama soleh dan salafus soleh, mereka adalah murojaah hafalan Al-Qurannya, bukan di luar sholat, tetapi di dalam sholat sunat, yang diantaranya pada sholat sunat tarawih tersebut. Sehingga dalam 1 bulan mereka bisa khatam, ada yang 3 kali khatam. Bagi orang yang 10 malam itu khatam 1 khatam Al-Quran, 30 juz dalam 10 hari. Berarti dalam 1 bulan bisa khatam 3 kali. Itulah keutamaan melaksanakan sholat malam atau qiyamul Ramadan atau yang disebut sholat tarawih. Mudah-mudahan kita tidak terbalik mengartikan bahwa sholat tarawih bukan sholat yang cepat, tetapi justru sholat tarawih adalah sholat yang harus dilaksanakan secara pelan. Meskipun dulu pada masa Rasulullah SAW belum dilakukan sholat berjamaah secara utuh karena takut akan difardukan, akan diwajibkannya salat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.